Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengerjaan soal UAS nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tentang distribusi gabungan dan nomor 2 tentang central limit theorem. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja untuk membahas pengerjaan dari nomor 1. Soal nomor 1 menyebutkan bahwa distribusi gabungan PXY dari X, yaitu jumlah bus, dan Y jumlah mobil per siklus pada sinyal lampu lalu lintas diberikan oleh tabel seperti berikut. Lalu kita langsung ke soal yang pertama, yaitu A. Buktikan bahwa tabel distribusi gabungan adalah distribusi gabungan ya. Nah, distribusi gabungan itu syaratnya bahwasannya jumlah seluruh peluang X, Y, jadi jumlah semua di sini di tabel itu adalah 1. Maka dari itu kita buktikan dengan menjumlahkannya satu persatu. Di sini sudah saya tulis ulang dari tabelnya tersebut. Nah, kita hitung semuanya dari per baris nih, dari per baris. Yang baris pertama jumlahnya 0,50, baris kedua 0,30 dan 0,20. Nah, ini hasilnya 1. Begitu juga ketika dari kolom, sama, jelasnya sama ya. Juga hasilnya 1. Nah, kemudian maka ini sudah terbuktikan bahwa ini adalah distribusi gabungan. Kemudian untuk soal yang B, yaitu kita disuruh untuk mendapatkan P X sama dengan Y. Jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1, dan X-nya 2, Y-nya 2. Langsung saja, karena kita sudah menulis tabelnya, kita tulis ulang aja. Bahwasanya P peluangnya 0,0 itu ya 0,025, peluangnya 1,1 itu ya 0,03 ini. Nah, dan peluangnya 2,2 itu ya 0,050. Nah, selanjutnya kita jumlahkan ke semuanya. Px sama Y dijumlahkan sama dengan Y, kita jumlahkan dan hasilnya itu 0,105. Nah, selanjutnya yang C ditanyakan distribusi marginal dari X dan Y. Distribusi marginal itu jumlah dari setiap baris dan setiap kolom. Jadi kalau setiap baris itu berarti marginal X dan setiap kolom itu marginal Y. Marginal peluangnya X yaitu ya Px sama dengan 0, yaitu baris yang ini yang paling atas, baris 1, yang hasilnya 0,50. Yang kedua itu peluang X, peluang marginal X sama dengan 1, yaitu baris yang 1 ini yang hasilnya 0,30. Dan yang ketiga itu peluang baris yang kedua ini 0,10 dan seterusnya hasilnya 0,20. Selanjutnya untuk marginal yang baris Y oleh kolom Y ya, kita lihat saja. Yang pertama, karena saya sudah menjumlahkan semuanya per kolom dan per baris, langsung kita tuliskan saja, yaitu Y sama dengan 0, ini hasilnya 0,050. Selanjutnya yang PY sama dengan 1, hasilnya 0,10. Dan yang ketiga dan yang kolom 2 itu 0,25, kolom 3 0,30, kolom 4 0,20 dan kolom 5 0,10. Dan itulah ada distribusi marginal dari X dan distribusi marginal dari Y, seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang D, yaitu ekspektasi ruang kendaraan. Nah, soalnya misalkan Z merupakan variabel random ya, yang mendefinisikan ruang kendaraan dengan aturan mengambil 3 ruang kendaraan dan sebuah mobil hanya mengambil 1 ruang ya. Berapa rata-ratanya ekspektasi? Jadi tadi kita lihat jumlah busnya itu 3 dan mobilnya itu cuma 1. Nah, berapa rata-ratanya ekspektasinya? Ya, kita lihat bahwasannya rumusnya ekspektasi Z yaitu
sigma X sigma Y tambah rumusnya tadi 3X plus Y, yaitu dimana 3 bus dan 1 mobil dikali dengan peluang XY-nya. Jadi setiap peluang yang ada itu dihitung dengan 3X plus Y. Untuk yang pertama yaitu kita hitung per baris saja untuk memudahkan dari perhitungan sigma-nya. Yang pertama baris 0, ini 3 kali 0 plus 0, 3 kali 0 plus 1 sampai 3 kali 0 plus 5. Dan semua ini telah ditotal yaitu jumlahnya 1,40. Selanjutnya baris X sama dengan 1, 3 kali 1 plus 0, 3 kali 1 plus 1 ditambah dengan peluang-peluangnya ini yang ada di tabel tadi sampai 3 kali 1 plus 5 dan peluangnya si 1,5. Nah, totalnya 1,92. Kemudian baris yang X sama dengan 2 juga sama, 3 kali 2 plus 0 dikalikan peluangnya, 3 kali 2 plus 1 dikalikan peluangnya, sampai 3 kali 2 plus 5 dikalikan peluangnya. Dan semuanya telah saya jumlah dalam pengerjaan tadi dan totalnya 2,53. Setelah itu sudah kita ketemu setiap barisnya, maka ekspektasinya yaitu jumlahnya dari 1,40, 1,92 dan ditambah 2,53, hasilnya 5,85. Selanjutnya nomor 2, langsung saja jangan berlama-lama. Yaitu di sini 25 sinyal datang berdistribusi uniform dengan rataan 0 dan standar deviasi 0,5 berdasarkan dari limit pusat atau CLT. Nah, jadi 25 sinyal berdistribusi dengan tadi rataannya 0 dan standar deviasinya 0,5. Soal yang pertama yaitu tentukan probabilitas 25 sinyal yang datang bukan noise. Jika kategori noise terjadi adalah jumlah sinyal lebih dari 5. Jadi bukan noise. Jadi kalau tadi jumlah sinyalnya lebih dari 5 itu noise, maka yang bukan noise itu jumlah sinyalnya kurang dari 5. Kita temukan tadi N-nya 25 dan SN-nya yaitu 5. Langsung saja kita gunakan dengan table Z-score, di mana SN kurang N kali rata dibagi standar deviasi kali akar N. SN-nya tadi 5 dikurangi 25 kali rataannya 0, kemudian standar deviasinya 0,5 dikali akar 25 tadi. Langsung saja 5 kurangi 0 dan dibagi 0,5 dikali 5. 5 dibagi 2,5 jawabannya 2. Maka dari itu kita lihat kepada tabel yaitu P peluangnya Z kurang dari 2 di tabel itu 0,9772. Tabelnya itu di sini ya. Ini yang dari data science-nya langsung dicek. Saya tadi sudah mengecek bahwasanya Z kurang dari 2 jawabannya 0,9772. Kemudian yang B, probabilitas rataan sinyal datang kurang dari 2, maka PX kurang dari 2. Dimana kita ketahui CLT itu kan distribusi normal ya, maka kita lihat X berdistribusi normal dengan standar deviasi dengan rataan standar deviasi dibagi akar N ya. Kita lihat karena tadi si rataannya udah 0, kita hitung saja ini si standar deviasi bagi akar N-nya yaitu 0,5 dibagi akar 25, hasilnya 0,1. Maka X berdistribusi normal dengan 0,0 dan 0,1 ya. Langsung saja kita masuk ke table Z-score-nya, dengan rumus Z-nya, di mana SN kurangi dengan rataan dan tadi jadi SN-nya adalah 2 dikurangi dengan 0 dan dibagi dengan 0,1, hasilnya 20. Maka terdapat peluang dengan Z-score-nya kurang dari 20, di mana ini sangat besar, maka hasilnya sangat mendekati 1 atau bisa dibilang 1, seperti itu. Terima kasih. Itu saja video pengerjaan dari saya. Semoga nilainya menjadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.